Terkuak sosok inisiator pemberi uang Rp7 juta dan dukungan ke Supriyani. Sosok seorang inisiator pemberi uang Rp7 juta dan dukungan kepada guru Supriyani ramai jadi sorotan. Ternyata, sosok tersebut merupakan pensiunan TNI. Dia adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar. Diketahui, Fauzi menyerahkan langsung uang sumbangan yang diinisiasinya kepada guru Supriyani. Hasil dari pengumpulan donasi ini atas nama solidaritas untuk guru Supriyani. Saya didesak oleh para guru untuk memberikan santunan kepada Ibu Supriyani yang telah dituntut bebas. Dari ini, terkumpullah yang Rp7.070.000, kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar, melansir dari Tribun Padang. Dirinya merasa prihatin dan juga bercampur salut kepada Ibu Supriyani. Fauzi Bahar memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mengangkat para guru honorer menjadi ASN, khususnya yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Ia mengajak untuk semua orang memuliakan seorang guru, apalagi sebentar lagi akan diperingati Hari Guru Nasional, HGN, pada tanggal 25 November tahun 2024. Diketahui bahwa Fauzi Bahar merupakan pensiunan perwira TNI sekaligus Wali Kota Padang periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014. Fauzi Bahar lahir di Ikua Koto, Koto Tangah, Padang, pada tanggal 16 Agustus tahun 1962. Anak keempat dari 6 bersaudara ini lahir dari ayah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 03 Ikur Koto, Padang pada 1975. Kemudian, melanjutkan ke SMP Negeri Tabing Padang pada 1979. Pada 1982, ia masuk SMA Negeri Simpang 4 Pasaman. Fauzi sejak muda sudah aktif di sejumlah kegiatan. Ia pernah menjadi pelatih silat di perguruan Patbanbu di Ikua Koto. Selain itu, pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Ikua Koto. Saat masih jadi mahasiswa, Fauzi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Resimen Mahasiswa, Menwa, dan menjadi komandan. Pada 1986, Fauzi meraih gelar doktorandus dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Institut Keguguran dan Ilmu Pendidikan Padang, FPOK IKIP Padang, kini FIK Universitas Negeri Padang. Ia meraih gelar Magister Sains dari Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, PSILUI, pada 2002. 8 tahun kemudian, Fauzi meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Padang pada 2010. Fauzi Bahar memulai karir militer sebagai Kepala Subdirektorat Jasmani dan Rekreasi pada Dinas Perawatan Personil TNI Angkatan Laut, Kasdibidi Casrek Wat Persal. Markas Besar TNI Angkatan Laut pada tanggal 15 April tahun 1987. Berturut-turut, ia menjadi Kepala Urusan Jasmani dan Rekreasi, Kaur Jasrek. Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Ujung Pandang pada Komando Armada Timur, Koarmatim, pada tanggal 1 April tahun 1988. Pada tanggal 1 April tahun 1989, ia mengisi posisi Kaur Minper Lanal Ujung Pandang Koarmatim. Pada tanggal 19 Februari tahun 1991, Fauzi menjadi Kasih Jasrek pada Dismin Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil. Berturut-turut, ia menjadi Paban Watpers Pers Kolin Lamil pada tanggal 31 Maret tahun 1995 dan Pasimin Persatuan Pasukan Katak, Sapaska. Komando Armada Barat, Koarmabar, pada tanggal 23 Maret tahun 1996. Ia menjadi Pasimin Satpaska Koarmabar pada tanggal 20 Mei tahun 1999. Ia mengakhiri karir militer sebagai perwira menengah Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut, Pamen Dispot Maral, pada tahun 2000 sampai tahun 2003. Guru Supriyani dituntut bebas. Nasib Aibda WH terancam. Nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik.
Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kami akan melakukan langkah-langkah, misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik. Ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Aibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Ke depan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Kami akan tuntutan orang tua korban yang membuat laporan palsu, kasus penganiayaan, imbu dia. Harus adillah karena Ibu Supriyani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar. Berapa tertekan kemudian sempat ditahan, tegasnya Andri. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Bu Supriyani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat dirinya saja, tapi berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzalimi Ibu Supriyani, tegas